Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naraswara Pratiwi dengan NIM 2331189, kelas E semester 6 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Pendidikan Mandalika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang konsep dan strategi upaya pemberantasan korupsi. Ketika mendengar kata korupsi, sebagian besar dari kita mungkin membayangkan penyalahgunaan uang negara atau kasus suap yang sering diberitakan. Namun, tahukah kalian bahwa korupsi tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan hewan, kesejahteraan peternak, dan ketahanan pangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang konsep dan strategi upaya pemberantasan korupsi. Ketika mendengar kata korupsi, sebagian besar dari kita mungkin membayangkan penyalahgunaan uang negara atau kasus suap yang sering diberitakan. Namun, tahukah kalian bahwa korupsi tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan hewan, kesejahteraan peternak, dan ketahanan pangan. Sebagai contoh, misalnya, apabila dana yang seharusnya digunakan untuk program vaksinasi ternak, pengadaan obat hewan atau pembantuan peternakan disalahgunakan oleh oknum tertentu, maka pelayanan kesehatan hewan akan terganggu. Akibatnya, penyakit hewan lebih mudah menyebar, produktivitas ternak menurun, dan peternak mengalami kerugian yang cukup besar. Oleh karena itu, korupsi merupakan masalah serius yang harus diberantas. Nah, adapun pengertian korupsi, teman-teman. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau wewenang yang dimiliki oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok, dapat merugikan negara dan masyarakat. Bentuk korupsi dapat berupa suap, penggelapan dana, gratifikasi, pemerasan, penyalahgunaan jabatan, maupun berbagai tindak curang lainnya. Dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan, korupsi dapat terjadi dalam pengadaan obat-obatan hewan, distribusi bantuan ternak, pembangunan fasilitas peternakan, hingga program pengendalian penyakit hewan. Adapun larangan korupsi menurut Undang-Undang dan Agama Islam. Korupsi dilarang oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa setiap pelaku korupsi dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, dilarang oleh hukum negara, korupsi juga dilarang dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188, "Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan yang dosa, padahal kamu mengetahuinya." Maka makna dari ayat tersebut adalah larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, termasuk melalui korupsi, suap, penggelapan dana, dan penyalahgunaan amanah. Oleh karena itu, korupsi merupakan perbuatan yang haram dan bertentangan dengan nilai kejujuran yang diajarkan oleh Islam. Nah, adapun cara atau teknik jitu pemberantasan korupsi. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk pemberantasan korupsi. Pertama, menanamkan nilai kejujuran dan integritas sejak dini, melakukan pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah, kampus, maupun masyarakat. Nah, kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran sehingga setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Ketiga, memperkuat penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku korupsi agar menimbulkan efek jerak. Nah, keempat, memanfaatkan teknologi digital dalam pelayanan dan administrasi untuk mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Nah, yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana publik dan
melaporkan tindakan korupsi yang ditemukan. Nah, dalam dunia kesehatan hewan terdapat prinsip bahwa mencegah penyakit lebih baik daripada mengobati. Prinsip-prinsip yang sama juga berlaku dalam pemberantasan korupsi. Pencegahan melalui pendidikan karakter, kejujuran, pengawasan yang baik jauh lebih efektif dibandingkan memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan akibat korupsi. Nah, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara dan masyarakat. Korupsi tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga dapat memengaruhi sektor peternakan, kesehatan hewan, dan ketahanan pangan. Nah, oleh karena itu, diperlukan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat untuk menanamkan sikap jujur, memperkuat pengawasan, serta menegakkan hukum secara adil untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.